Berarti kan posisinya si Rizky Ridho, lalu juga Elkan Bagot, lalu juga satu lagi si Jordi Amat, si siapa namanya Sandy Walsh itu belum tentu aman. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Kita berdua lagi. Yes. Biasalah kita pasti berdua karena emang kalau gue bilang kemarin sama Bang Yuke lumayan ini ya. Lumayan deg-degan gue kalau Bang Yuke sebetulnya. Bukan gue gak menikmati lagi, gue seneng sih, cuman emang tepi jurang tepi jurang. Iya. Tapi bahasan kali ini pun gak kalah tepi jurang sebetulnya. Betul. Karena lagi-lagi naturalisasi. Aduh, Jadi kalau ngomong kayak gini nih terpecah belah nih sepak bola Indonesia sebetulnya. Tapi bersamaan dengan pembahasan kita yang kemarin, dan lo ingat gak kalau kata Bang Yuke lebih baik kita tes aja semuanya. Lu juga sepakat kayak gitu ya? Iya, gue menilai sih gini ya. Maksud gue gini, jangan tanggung lah. Karena kan setelah proyek naturalisasi yang di era Sintayong ini menurut gue beberapa berhasil. Kayak artinya parameternya apa nih ngomong berhasilnya nih? Dari segi apa ya namanya, mengangkat tim performa, ada lah. Sen Patinama kita bisa lihat, terus juga Rafael Struijk juga, Ivar Jenner juga ada gitu. Cuma memang betul yang kita bahas kemarin, kenapa hanya di area pertahanan terus. Seperti gitu. yang sekarang baru disetujui sama DPR, ya. Baru J.I.J.S. Iya, kemarin. J.I.J.S. dan Nathan Choaon. J.I.J.S. ini kan yang di Venezia tuh. Betul. Nah, terus si Nathan ini yang pemain Swansea. Ya, Swansea ini City baru disetujuin sama DPR kemarin. Ya berarti masih tahapannya nanti balikin lagi ke presiden, tanda tangan, terus balikin lagi ke DPR. Habis itu sumpah. Apa lo prosesnya kayak orang kurahan lo ya? Tunggu. Katanya tahun ini hari ini Justin katanya. Iya, kita syuting ini ya. Kabarnya sih gitu. Justin, dia tuh entah apakah Laksana bukan. Bukan. Itu teman elu. Justin Hapner ya. Justin Hapner katanya sih, yang gue dengar kabar dia baru nyampe tuh hari ini, kita saat syuting ya. Ini kan hari Selasa ya. Hari Selasa. Entah apakah langsung disumpah atau besok baru disumpah. Gitu. Karena ini kan kita syuting ini udah jam 2:30 lah ya. Wah, ini mah pegawai negeri dah. Kemenkumham ya udah menit akhir mau pulang nih. Udah bebenah tas nih. Nah, tapi biasanya quote itu juga kayaknya Mark lo quote itu ya, Goy. Jam-jam segini juga ya? Sore ya? Hampir sore ya? Iya, itu mungkin jadi hari ini mungkin Mark lo itu kalau nggak Jumat deh. Wih, lo hafal banget. Abis sholat Jumat ya. Tapi nih kalau kita bicara J.I.J. sama Nathan Choaon itu kalau lihat kan posisinya bertahan juga ya? Iya, bertahan. Emang bertahan. J.I.J. itu central back. Iya. Nathan tuh kayaknya wing deh kayaknya. Iya, wing back gitulah. Ya, jadi memang di sini jadi pelapisnya kayaknya sih mau dibikin sampai 3 kayaknya sama si Sintayong nih. Namanya untuk di barisan pertahanan yang levelnya setara ya mungkin. Iya. Dia kan berarti kan posisinya si Rizky Ridho, lalu juga Elkan Bagot, lalu juga satu lagi si Jordi Amat, si siapa namanya Sandy Walsh itu belum tentu aman. Makanya kan sebenarnya para pemain ini multifungsi ya. Ya mungkin Ridho as a back tengah gitu loh. Di plot gitu. Tapi kalau jika Jordi Amat, Sandy Walsh bisa DM, bisa jadi wing, right back juga ya. Jadi right back gitu ya, terutama Sandy Walsh ya. Jadi memang banyak posisi. Nah, ini nih yang harusnya membuat para pemain lokal kita juga harus mengupgrade juga dengan banyaknya para pemain yang datang yang ya kalau kita lihat harusnya berkualitas ya. Dari track record di klubnya dia yang saat ini, ya harusnya para pemain lokal kita sudah langsung upgrade juga kualitasnya dia. Venezia gitu. sama Swansea kan. Iya. Harusnya berkualitas. Benar. Tapi katanya kabarnya J.I.J. ini punya masalah di kesehatan. Tapi kemarin udah paru-paru katanya. Udah mulai latihan kok. Udah mulai latihan. Maksudnya dengan tes kesehatan segala macam. Lo ngeliatnya. Karena kalau masalah paru-paru, gue juga nih dulu pernah masalah paru-paru. Padahal gue nggak ngerokok. Gue kerja di tempat di mana yang lain ngerokok, tapi gue akhirnya jadi kena juga gitu. Dan itu gue harus berobat secara rutin. Berapa gitu. lama? Selama kurang lebih 6 bulan nih. Kayak gitu. Lama ya? Tapi memang maksud gue gini, gue tetap bisa menjalankan aktivitas. Tapi satu sisi ya itu tetap berpengaruh kondisi stamina ya. Gak mungkin gitu. Seperti saat lo tidak sakit gitu ya. Iya. Menurut lo gimana sih seharusnya scouting itu seperti apa harusnya? Kalau scouting kan ya gue tahu pasti pertama si Sintayong ini dapat rekomendasi. Siapa aja kan dikumpulin tuh, di collecting sama timnya PSSI lah. Entah sama siapa itu waktu
kemarin. Hamdan Hamdan gitu waktu itu mungkin ada lah salah satunya mungkin Pak Hamdan waktu itu. Nah terus dikumpulin ada banyak di situ pemain diaspora. Nah Sintayong tuh milah-milah nih yang klubnya mungkin dilihat sama dia stratanya. Tier atas lah ya, tier atas yang di mana Serie nih? Terus menit Inggris. bermainnya seperti apa? Terus dia lihat langsung videonya mungkin atau salah satu pertandingannya. Nah itu yang menjadi mungkin bahan dia. Wah ini gue tertarik sama ini nih. Gue tertarik sama ini kan kemarin juga sempat diomongin tuh yang pemain Sunderland gue lupa siapa namanya. Tertarik tuh Sintayong, cuma si pemain nolak. Iya betul ada satu pemain timnas Indonesia. Iya. Sayang gitu. banget ya, padahal kalau dia bisa di sini kan setidaknya bisa ya pamor naik, engagement naik. Intinya itu dulu ya. Nikah sama artis, nikah sama artis juga. Tapi kalau bicara naturalisasi seperti statement gue di video sebelumnya bersama Bang Yuke ya, kalau gue bilang sih, kalau gue cenderung striker. Kita butuh penyerang dengan kecepatan untuk mengakomodir strateginya Sintayong yang memang cenderung counter attack ya. Artinya selalu memperkuat pertahanan dulu dan counter attack itu yang kerap kita lihat apalagi kalau lawan negara-negara besar. Iya. Tapi kalau kita dilihat lagi, kita kebutuhannya kan itu buat AFC ya. Buat Piala Asia. Sebenarnya ini jangkanya mungkin sampai 5 tahun ke depan lah ya, harusnya sudah diperkirakan gitu. Jadi buat Piala Asia yang terdekat memang Piala Asia 2023 nanti Januari. Gue rasa sih nggak semua sih. Gue masih agak sanksi. Mungkin gak tahu ya bisa dikebut atau enggak ya, karena ini awal Januari loh. Sekarang udah Desember masuk awal. Sementara J.I.J. Nathan Choaon itu baru disahin DPR. Ragnar Oratmangun juga gue agak sanksi kalau dia bisa secepat itu ya. Kecuali kalau mungkin ada proses yang ini jalur khusus gitu misalnya biar dipercepat gitu karena kebutuhan timnas. Betul. Ya kita nggak tahu gitu ya, tapi yang jelas emang Ragnar Oratmangun, J.I.J. Nathan Choaon ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif sih. Tapi selain candu naturalisasi di eranya Sintayong, karena kita tahu bahwa keran naturalisasi sangat luas dibuka dan itu kembali lagi persepsi masing-masing mau itu dibilang positif ataupun negatif. Tapi ada satu lagi nih. Apa tuh? Di eranya Erick Thohir. Apa tuh? Candu sebagai tuan rumah. Nah itu dia benar. Nih kita nih sebetulnya. Ini kita yang candu apa yang FIFA-nya ketagihan nih? Sebetulnya gue bilang sih kayaknya FIFA juga ketagihan. Ada dua aspek ya, faktor internal sama eksternal. Internal dari kita juga sebagai sebuah negara supporter sepak bola. Ya. Bukan negara sepak bola, kita negara supporter sepak bola. Kita juga pengen banget timnas kita berprestasi atau berada di level tertinggi kompetisi tingkat dunia. Ya, terus tampil di situ ya. Terus tampil di situ dan salah satu caranya adalah menjadi tuan rumah. Ya. Selain itu sebagai tuan rumah kita juga terbilang cukup sukses. Kalau gue bilang sih cukup sukses. Ya sukses lah. Kalau ngeliat dari jumlah penonton, walaupun lo dapat tiket gratis ya. Oh lo kan media ya. Media berarti gue yang dapat tiket gratis. Dapat tiket gratis. Jadi gue melihatnya ya memang kita sebagai penyelenggara kalau bicara jumlah penonton nih kita salah satu yang terbaik lah. Iya sih memang dari segi fasilitas pun kita tuh memanjakan banget peserta. Iya. Ya dari yang gue tahu ya bagaimana dari segi fasilitas penginapan, kemudian lapangan. Ini lapangannya oke loh. Yeah. Walaupun terlepas dari ada kontroversi JIS ya. Banjir gitu. gitu. Tapi ini yang fasilitas yang diberikan tuh oke banget loh kalau gue bilang. Untuk ukuran U17 ya. Bahkan U20 yang sempat hampir di kita terus pindah ke Argentina katanya juga nggak lebih baik daripada kita. Benar. Karena melihat stadion yang digunakan pada saat beberapa peserta datang ke stadion kayak JIS seperti itu aja mereka gila ini mah gue main di sini kayaknya nunggu gue masuk tim nasional senior segala macam gitu. Mereka pada kagum di situ. Dia. Yang menarik adalah entar kita nih ngajuin tuan rumahnya sama Singapura. Ini gue rasa sih antisipasi takut kejadian kayak waktu U20 kemarin gagal. Kalau Israel datang. Kalau Israel lolos. Iya, jadi bisa lah dioper ke sana gitu buat antisipasi itu. Tapi yang pasti kolaborasi ini memang harus dilakukan karena kan kita mau coba untuk 2 lagi nih. Karena U17, U20 itu setahu gue pengen diadain tiap tahun. Hah? Iya sama FIFA memang. Piala Dunia U20 U17 U20. Jadi tiap tahun. Jadi kurang ya. Iya. Kalau sesuatu yang terlalu sering tuh menurut gue jadi kurang. Makanya jadi kita tuh mau ngajuin buat 2025 U20 sama U17 itu antara periode 2025 sampai 2029. Jadi itu kolaborasi sama Singapura. Tapi sebetulnya harusnya dievaluasi dulu gak sih, kan baru banget ya kan Jerman ngangkat piala 17 kemarin. Sekarang apa yang perlu dievaluasi kalau FIFA-nya yang nawarin?
Ya sebenarnya iya, memang harus ada evaluasi. Betul. Itu pasti. Gue yakin udah dilakuin. Tapi FIFA udah nawarin kayak gitu. Kita nih sebagai negara yang selalu ingin mencoba mengambil momen, ketika FIFA udah senang, ya udah. Gue tadi kebetulan baru ngeh banget loh, kan tadi gue lewat Sudirman tuh yang GBK itu tuh, FIFA Office Indonesia tuh baru udah pelangnya ada ya. Iya, pelangnya ada ya. Udah emang udah FIFA udah berkantor di sini. Iya, tahu gue udah berkantor, tapi gue baru enggak kalau ada pelangnya dipasang di depan gedung Mandiri itu. Oh. Jadi terang-terangan nih FIFA Office Indonesia gitu loh. Udah berarti kan biasanya kalau yang nyewa-nyewa apa namanya? Vendor apa sih namanya kalau itu? Ya, yang nyewa-nyewa ya perusahaan-perusahaan kan nggak di kayak gituin lah ya. Di depan ininya ini kayak itu biasanya bayar FIFA. Bayar lebih. Itu sekalian namanya branding. Tapi menarik juga sih. Setelah FIFA berkantor di Indonesia, artinya kan ini dua sisi mata pisau menurut gua. Pertama, sepak bola kita masih berantakan. Betul. Liga kita berantakan. Iya. Rusuh supporter tadi malam masih ada lagi. Masih ada lagi. Iya. Ya. Jadi masih ada hal-hal negatif yang terus terpelihara dengan baik ya, tanda kutip ya. Artinya tapi di satu sisi FIFA percaya gitu dari sebuah negara yang mengelola sepak bolanya menghasilkan korban 135 jiwa lebih gitu. Bener. Agak takut juga gue gitu. Maksudnya ini apa yang terjadi di atas sana gitu. Sampai FIFA oke lah kalau hukuman memang nggak ada sejarahnya yang mereka yang ada korban jiwa terus ada hukuman. Poinnya bukan di sana. Tapi di satu sisi yang gue lihat di saat kepercayaan FIFA menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah event-event kelas Piala Dunia kelompok umur, tapi kita belum bisa berbenah juga nih. Harusnya ini goodwill-nya FIFA ini harusnya jadi cambuk buat kita ya berbenah. Tapi gue nggak tahu ya respon secara nyatanya ini kan kita dijadiin tuan rumah terus nih, diberi kepercayaan sama FIFA. Niatnya FIFA tuh kan ingin mendevelop sepak bola lo nih, gitu loh. Jadi lo semuanya diperbaiki, fasilitas, infrastruktur, terus tata kelola lo harusnya diperbaiki secara kompetisi harusnya naik. Ketika infrastrukturnya udah bagus gitu loh. Ya kan sekarang lo lihat 4 stadion itulah taruh gitu. Itu kan udah standar banget lah, udah oke lah. Mau lo taruhin VAR pun udah bisa. Ibaratnya karena udah ada. Udah ada kan udah dipraktekin di situ kan. Ya, makanya yang gua bingung tuh sekarang dari kitanya sendiri. Gitu. Sampai perangkat pertandingan, Iya. Kemarin pertandingan Persika Bulawan Bayangkara itu ada gol yang bersih. Iya. Yang kalau gue lihat secara video ya gitu, gue nggak tahu pelanggarannya di mana. Apakah pelanggarannya karena dalam hatinya ada iri dengki gitu kan, nggak tahu. Mungkin wasitnya mungkin kayaknya bisa menerawang. Gue nggak ngerti, dan itu wasit FIFA. Iya. Aprisman ya. Dan ikut juga kalau nggak salah di acara U17 Piala Dunia U17. Jadi supporting referee. Dan ya ini sangat disayangkan gitu, karena di saat kepercayaan internasional ada untuk Indonesia, tapi di dalamnya justru tidak berbenah gitu. Itu dia sih. Nah kalau lo lihat sendiri nih, PSSI dan pemerintah Indonesia nih harus apa nih dengan tawaran untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Ya setelah bergerak cepat mengajukan bidding, gue yakin sih harusnya sih nggak ada saingan yang berarti ya. Karena apalagi kan kalau misalnya jadi tiap tahun harusnya kita dapat di antara terutama U17 ya 2025 sampai 2029 kita pasti akan jadi tuan rumah lagi. Yang U20 ini gue nggak tahu pesaingnya nanti siapa. Bentuk lobbynya akan seperti apa. Tapi kalau ngelihat dari proses persiapannya sih harusnya gampang-gampang aja, karena tidak akan seribet seperti kita kalau jadi tuan rumah Piala Dunia Senior. Iya itu pasti. Apalagi timnya tambah banyak itu kan. Itu mah udah mega project lah itu. Udah sulit lah gitu loh. Nah sementara yang Piala Dunia U20 ini sebenarnya gue sih nggak ngelihat kalau secara infrastruktur apapun penanganan pengelolaan turnamen event Indonesia terbaik lah untuk Asia Tenggara ya. Penyelenggaraan. Kalau itu udah oke lah. Sebenarnya harusnya yang di dalam negeri sendiri sih kalau gue sekarang mikirnya. Gitu ya. Diperbaikinya dari dalamnya ini nih mesti diperbaiki bener. Fondasinya harus kuat sih. Itulah kenapa gue percaya pandangan-pandangan apatis ya, artinya terhadap liga lokal kita yang memang kondisinya selalu selalu berantakan, masalah pertandingan, masalah di luarnya supporter segala macam, sampai kemarin juga kejadian petingginya juga saling lapor ke polisi segala macam, dan itu kan pastinya membuat semakin apatisnya para pecinta sepak bola Indonesia dengan Liga Indonesia itu sendiri. Makanya
naturalisasi ini salah satu jalan yang membuat mereka berpikir bahwasanya ya ini jalan yang terbaik lah daripada gue pakai pemain-pemain lokal yang berasal dari liga-liga sampah ya gini kan gitu kan. Mendingan gue gunakan pemain-pemain naturalisasi kan. Ya semoga berbanding lurus antara kepercayaan internasional dalam hal ini FIFA terhadap Indonesia juga dengan prestasi sepak bola Indonesia tentunya. Sebenarnya ya juga supporternya juga harus siap menang siap kalah sih. Gue cuma mau ngikutin itu doang. Jangan sampai berat. Salah satu hiburannya cuma sepak bola sekarang. Soalnya duit lagi susah. Oh, duit lagi susah. Oh, bukannya lagi banyak kampanye bertebaran. Ya itulah tadi Scholar terkait dengan naturalisasi dan juga kepercayaan dari FIFA untuk Indonesia menjadi tuan rumah kembali di Piala Dunia U20 ya rencananya tahun 2025. Iyalah kita lagi bidding sama Singapura. Ya, gue sih berharap sih dapat lagi ya. Berapa? Ya dapat lagi ya nggak apa-apa. Biar dapat project ya. Bagus aja. Tapi gini, naturalisasi ini yang kabar baiknya adalah beberapa pemain naturalisasi kita. Salah satunya yang lagi progres banget Justin Hapner kan. Iya. Kemarin pas Arsenal lawan Wolves itu kan dia jadi cadangan ya walaupun nggak dimainin. Nggak dimainin ya. Iya, ya itu yang apa namanya kita tunggu lagi nih progresnya dia apakah seperti Elkan Bagot nanti dapat kepercayaan main di tim utama. Kalau Elkan Bagot kan masih tahapnya ya, League Cup di Championship. Iya, ya Championship maksud gue League Cup tetap nggak di liganya. Iya, mainnya di League Cup. Iya, di piala di piala-piala gitu. Kalau si Justin Hapner nih kita mau tunggu nih karena dia kan sebenarnya di Wolves-nya itu kaptennya U21-nya. Nah, makanya ini harusnya dia punya progres yang baik sih ke depannya. Mentereng ya secara kualitasnya ya. Jadi kita ada pemain Premier League pertama yang akan main di Liga Inggris. Mudah-mudahan aja sih. Brunei udah pernah loh. Oh si siapa namanya pangerannya? Pemain terkaya. Main di Leicester. Emang nggak perlu duit sih dia. Karena dia yang biayain timnya. Lord juga katanya. Lord. Pasti Lord. Oke. Scorer jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagram sosial medianya Skor Indonesia. Benar. Baik itu TikTok, lalu juga Twitter ada nggak sih? Ada. Twitter juga ada. X sekarang. X ya. X. Anang. Oke, gue dari Zola. Gue Resatan. Ciao.